Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana sih teknik jari matika untuk perkalian yang lebih besar. Dan semuanya itu angkanya lebih dari 5 ya. Kalau tadi yang menggunakan ruas jari itu kan berarti untuk perkalian kecil. Jadi untuk perkalian 2, 3 dan 4. Kalau perkalian 5 tadi dengan cara menggenggam. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan bilangannya udah di atas 5 semua. Oke. Nah, jadi ini nanti harus difahami bahwa kalau perkaliannya itu sudah di atas 5, perkalian dasarnya itu sudah di atas 5 yaitu bilangan 6, 7 dan 8. Itu kalian menggunakan teknik seperti ini. Tolong difahami, tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi kalau dua bilangannya itu udah lebih dari 5, kita ya harus mengerti bahwa jadi nanti untuk angka 6 itu akan diwakili oleh jempol seperti ini. Jadi angka 6 itu diwakili dengan jempol, terus 7 berarti posisinya seperti ini, 8, 9, 10. Ingat ya, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita praktekkan. Misalkan nih mau menghitung perkalian 6 kali 6. Berarti tangan kanan itu menunjukkan angka 6 dan tangan kiri juga menunjukkan angka 6 seperti ini. Nah, nanti caranya bagaimana menghitungnya? Cara menghitungnya adalah jari yang berdiri itu caranya ditambahkan dan jari yang dilipat itu nanti caranya ditambahkan. Jari yang berdiri itu ditambahkan, jari yang dilipat itu nanti dikalikan. Nah, untuk nilai jari yang berdiri itu satunya adalah 10. Oke, jadi satu jari itu nilainya 10. Nah, sedangkan kan kita mau menghitung nih perkalian 6 kali 6. Ini ada dua jari toh yang berdiri. Jadi ini 10, 20. Nah, kita harus simpan dulu di otak bahwa oh ya nih jari yang berdiri itu nilainya 20. Nah, sekarang kita akan menghitung jari yang dilipat. Jari yang dilipat ini kan sebelah kanan ada 4, sebelah kiri ada 4. Kita hitung dulu nih perkalian 4 kali 4. 4 kali 4 itu hasilnya sama dengan 16. Nah, kita tahu bahwa tadi tuh kan kita udah menghitung jari yang berdiri itu 20. Terus jari yang dilipat itu ada 16. Sehingga kita jumlahkan nih 20 ditambah 16 berarti hasilnya sama dengan 36. Seperti itu. Bagaimana? Sudah mulai bisa belum? Kalau misalkan belum, ayo kita praktekkan lagi perkalian yang kedua itu misalkan 6 kali 7. Berarti tangan kanan itu menunjukkan angka 6 dan tangan kiri itu menunjukkan angka 7 seperti ini ya. Oke, ingat satu jari yang berdiri itu nilainya 10 ya untuk yang berdiri, sedangkan yang dilipat itu nanti kita kalikan. Kita hitung dulu jari yang berdiri, ini kan ada 3 berarti 10, 20, 30 gitu kan. Oh, ingat-ingat, oh ya ini yang berdiri 30. Nah, sekarang kita menghitung jari yang dilipat. Ini 4, ini 3. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Sehingga 30 ditambah 12. Berarti hasilnya adalah 42. Seperti itu. Oke, udah mulai bisa belum? Nah, kalau misalkan udah mulai sedikit bisa nih, kita lanjut misalkan ke perkalian 7 kali 8. Gini ya. Kalau misalkan ini mana nih nempatinya, mana 7 mana 8 itu gimana? Nah, di perkalian itu sebenarnya kan dia itu sifatnya komutatif, jadi bisa dibolak-balik. Jadi tidak perlu khawatir mana angka besar mana angka kecil, kalian itu bisa dibalik. Jadi bisa jarinya mana saja. Misalkan nih perkalian 7 kali 6, angka 7-nya di tangan kanan, angka 6-nya di tangan kiri, atau itu boleh. Atau misalkan angka 6-nya di tangan kiri, angka 6-nya di tangan kanan, angka 7-nya di tangan kiri juga itu boleh. Karena kalau perkalian itu sifatnya secara penempatan itu bisa dibolak-balik karena hasilnya sama ya. Oke, kita lanjut tadi ke perkalian 7 kali 8. Jadi 7 kali 8 kalau saya mau menempatkannya angka 7-nya di tangan kanan ya, angka 8-nya di tangan kiri seperti ini boleh. Nah, seperti tadi caranya gimana? Oh, jari yang berdiri itu
ditambahkan 1 jari nilainya 10. Jadi ini kita cari dulu yang berdiri 10, 20, 30, 40, 50. Cari yang berdiri 50, jari yang dilipat 3 kali 2. 3 kali 2 itu hasilnya sama dengan 6. Sehingga perkalian dari 7 kali 8 itu sama dengan 56. Seperti itu. Semoga sudah mulai bisa memahami ya. Sekarang kalau 7 kali 7 berapa? Tinggal tangan kanan 7. Tangan kiri 7. Tambahin nih 10, 20, 30, 40. Terus 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 49. Seperti itu. Yang terakhir gimana kalau misalkan 8 kali 8? Boleh. Berarti tangan kanan itu menunjukkan angka 8 dan tangan kiri itu juga menunjukkan angka 8. Kita hitung yang berdiri dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 nih yang berdiri nih. Nah, sekarang yang dilipat 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya 64. Seperti itu. Jadi ditambahkan ya hasil antara jari yang berdiri dengan jari yang dilipat. Seperti itu. Semoga bisa difahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.